ya, karena ini SQL itu penting. Bukannya karena saya nggak berani pakai bahasa Inggris ya. SQL, bagaimana menggunakan SQL untuk mendefinisikan skema basis data itu sudah kita bahas, termasuk bagaimana melakukan manipulasi ya. Ini tambahan berikutnya adalah yang disebut dengan SQL views, constraint lanjutan, dan triggers. Saya paksa ada tugas yang harus dikerjakan besok dan dikumpulkan Kamis sebelum sesi Rizal dan nanti dibahas di Rizal ya. Karena materi ini akan masuk dalam ITS. Walaupun ke Rizal itu setelah minggu ini, minggu depan pun saya masih minta untuk lebih memberikan latihan-latihan terkait dengan SQL ya. Sekali lagi karena penting, dan latihan itu seperti juga tugas yang saya berikan itu harus di-deploy, diimplementasikan menggunakan MS SQL Server yang dipakai untuk hands-on ya oleh Rizal. Oke, tujuan pembelajarannya satu, SQL itu menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan view. Apa itu view? Kita lihat lebih lanjut. Yang kedua, di dalam SQL standar ada namanya SQL Create Assertion. Ya, ini adalah statement khusus yang memungkinkan mendefinisikan spesifikasi yang lebih umum terhadap database. Kalau tidak semua di BMS menyediakan fasilitas ini, kalau memang create assertion tidak ada, nanti menggunakan yang ketiga, apa yang dikenal dengan konsep trigger. Trigger sesuai dengan namanya, ya, trigger itu pemicu. Tolong dibaca secara spesifik, khusus di chapter 5, khususnya section 52 dan section 53. Ya, betul-betul dipahami ya. Sekali lagi nanti pemahaman kamu akan diuji pada evaluasi tengah semester yang materinya adalah meliputi mulai dari model data relational sampai dengan sekali lagi kuliah pada malam hari ini. Nanti saya jelaskan apakah essay ataupun multiple choice. Perhatikan dengan baik ya. Jangan sampai nggak mengerti pada saya jelaskan. Tolong raise your hand secara online kalau ada yang tidak paham. Dalam terminologi SQL, view itu adalah tabel. Atau lebih tepatnya mungkin disebut dengan virtual table. Tabel tapi semu. Kalau tabel yang tidak semu, itu kemarin disebut dengan base table. Perintahnya pakai create table. Itu pasti kalau kita pakai create table, akan dibuat secara fisik, ya, di dalam medium penyimpan permainan yang dipakai oleh di BMS. Tabel itu dialokasikan storage. Tapi ini adalah tabel yang diturunkan derived dari tabel yang lain. Tabel yang lain itu bisa berupa base table yang kita create pakai creatable, atau view lain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi view itu rekursif. Kita punya view, bisa punya view yang lain, menggunakan view yang telah didefinisikan sebelumnya. Sekali lagi, kata pentingnya di sini. Tabel yang diturunkan dari tabel yang lain. Tabel lain bisa tabel base table yang dibuat menggunakan perintah create table maupun view yang sudah dibuat sebelumnya. Saya sampaikan tadi, view itu virtual. Prinsip view di dalam basis data
tidak harus disimpan secara permanen dalam medium penyimpan fisik. Does not have to be permanently stored physically on the medium of storage provided by a certain DBMS. Itu saya sebut tadi, oleh karena tidak disimpan secara fisik, maka disebutlah ini sebagai, kata lainnya adalah virtual table. Because view does not permanently store physically, so it can also be regarded as a virtual table. Nah, saya bisa pelan ya, karena langsung ada tugas, lalu ITS. Tapi kamu sempat nanti ada asistensi dengan Lisa. Nah, sebagai virtual table, tentu view itu berbeda jauh kontrasnya dengan base table, di mana baris-barisnya itu kontennya disimpan secara fisik. Tapi pada dasarnya definisinya adalah table. Tabel itu adalah ya struktur data dan itu logical, hanya kita bisa bayangkan berupa tabel, kolomnya adalah flat, lalu ada sejumlah baris. Jadi sama dengan tabel, cuman ini virtual. Apa yang berbeda? Tabel itu dapat dilakukan pemutakhiran. Misalnya kita menambah kolom, ya, melalui ya, halo, atau melakukan pemutakhiran nilai dari sejumlah baris pada sejumlah nilai kolom. View, oleh karena dia virtual, ada batasan. Bahkan mungkin ya hampir semua TBMS di dunia itu tidak memungkinkan kita melakukan update operation pada view. Itu perbedaan pokok. Sama-sama can be regarded as a table in the form of logical structure, but table can be updated. And view, there are some restriction. I will show you later. Ada beberapa terbatasan. Sehingga operasi update itu tidak bisa digunakan sepenuhnya pada view. But absolutely, tetapi untuk query no restriction at all, katanya orang Madura kan ya. Jadi tidak ada pembatasan sama sekali untuk melakukan query. Jadi query pada tabel, base table, dan query pada view absolutely exactly the same. Perlakuannya sama. Perbedaannya sekali lagi, base table pakai creatable bisa dilakukan update sepenuhnya, tetapi view ada restriction. Nanti kita tunjukkan. Ya. Sekali lagi saya berusaha pelan. Lalu kenapa emangnya ya relational model itu menyediakan view? View dapat dipandang sebagai cara untuk menspesifikasikan tabel yang sering diakses, ya, akses frequently. Tetapi tidak perlu harus disimpan secara fisik. Itu satu sifatnya. Ya. Dia sangat sering diakses. Oleh karena dia hanya ada di main memory, pasti cepat. Tapi kalau table biasa, oleh karena dia pada dasarnya disimpan di medium storage, ketika kita melakukan query, dia harus dipindah dulu ke main memory, baru bisa dimanipulasi. Untuk itu kata-kata need to be accessed frequently itu menjadi penting sebagai fitur dari view. Kedua, view itu dapat digunakan untuk merepresentasikan informasi
rangkuman. Rangkuman itu bisa dari beberapa tabel. Sekali lagi nanti kita tunjukkan. Tidak hanya satu. Kamu sebagai mahasiswa, ada data mahasiswa, ada data nilai, ada data mata kuliah. Kita rangkum semua mahasiswa ikut mata kuliah tentu semua nilainya ditunjukkan. Melibatkan 3 tabel, tapi saya mau buat summary. Ya, summary itu akan diakses secara sering, tapi nggak perlu disimpan karena cuma dia diperlukan pada saat digunakan dalam transaksi. Ketika saya menggunakan view, detail tabel yang digunakan to construct untuk membentuk view itu hiding, nggak kelihatan, ada di belakang. Dalam konteks itu, view itu aman dalam arti bahwa kita kalau orang melakukan melakukan eh, penyalahgunaan terhadap view-nya yang hancur, tapi tabelnya tidak akan hancur. Ya, jadi view digunakan, dia perlu diakses dalam waktu yang sering, tetapi tidak perlu disimpan. Terutama yang akan sering diakses itu berupa sebuah informasi rangkuman dari beberapa nilai atau konten beberapa tabel. Oke, seperti query berikutnya ini ya, ini create view, nanti kita tunjukkan. Sebuah query diinginkan untuk memperoleh nama-nama dari semua karyawan dan nama-nama dari proyek di mana karyawan itu bekerja. Nama-nama karyawan tabelnya employee. Karyawan bekerja di proyek itu tabelnya works on. Nama-nama proyek ada di tabel proyek. 3 itu. Dirangkum, ada nama karyawan, ada nama proyek, di mana karyawan itu terlibat di proyek. Kalau query ini kemudian diinginkan untuk dieksekusi berulang-ulang secara sering, ya, maka dibuatlah view. Dibandingkan setiap query pakai join, setiap query pakai join, setiap query pakai join, paham ya? Begitu ada query melibatkan lebih dari satu tabel, pasti ada join. Baik itu joinnya adalah implisit, menggunakan fitur deklaratif dari SQL, maupun eksplisit, menggunakan from pakai join, seperti yang sudah dibahas dalam kuliah sebelumnya. Persis ini. Jadi daripada kita joining employee project one on, setiap ada query itu pasti lambat. Maka dibuatlah view. Kalau memang dalam analisis ya, bahwa view itu diperlukan karena transaksi itu dalam sebuah sesi tertentu digunakan seringkali. Tapi jauh, selain itu bahwa query yang melibatkan 3 buah tabel itu dengan menggunakan view itu hanya perlu dispesifikasikan pada satu single table, tapi virtual ya kan, dibandingkan ya setiap saat query dieksekusi harus melibatkan joining 3 tabel. Jadi query-nya begitu view sudah dibuat, kita query ke view. Nggak perlu lagi melakukan join. Untuk membuat view, perintahnya adalah pakai create view command. Ini contoh kan, create view diberi nama works on 1, sama dengan create table, nama tabelnya. Oleh karena ini bukan tabel, sekali lagi turunan dari tabel yang lain, maka ditambah dengan S gitu ya. Artinya bahwa view yang dihasilkan itu
sebagai hasil dari query terhadap tabel atau view yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan ini, ya, yang sorry, ini query biasa ini sudah kita bahas sebelumnya, ya, yang saya berikan kota itu adalah dapatkan first name, file name, nama project, berapa jumlah jam karyawan itu bekerja pada project itu. Karyawan butuh employee. Nama project butuh project. Bekerja di project apa berapa jam butuh workshop. Itu yang saya sampaikan, fitur deklaratif, intuitif. Yang penting kalau ada query, apa yang akan ditayangkan? Dari mana tabelnya dibuat? Selama bisa dilakukan seperti itu, lakukan itu. Jangan gunakan nested yang rumit itu. Tapi begitu nggak bisa, baru berpikir nested. Ini jangan lupa differential integrity constant, employee dengan project, ya employee kita beri alias, ini penggunaan yang mudah ya kan, supaya tidak menggunakan nama tabel komplit. Di employee ada SSN, di workzone ada ESSN, ya. Lalu projectnya di W ini ada PNO, di project ada P number. Jadi seolah-olah di join besar, lalu dipilihlah ini yang ditayangkan dari tabel besar yang memenuhi kondisi. Oke, ya. Begitu sudah punya works on, nanti kita akan dapat memanipulasi seperti tabel biasa. Oke. Jadi kalau create view itu kita tidak menyebutkan apa kolom-kolom nama kolomnya, berarti otomatis akan mengikuti nama kolom yang ada di select clause tabel di mana view itu dibuat atau diturunkan. Jadi di workshop itu ada kolom F name, ada kolom L name, ada kolom P name, ada kolom hours. Tapi kalau view yang kita buat itu secara eksplisit, kolom-kolomnya kita beri nama lain, langsung aja. Misalnya contoh ini, lihat depth info, ini rangkuman. Ini juga rangkuman sebenarnya kan ya. Kolom pertama diberi nama depth name, kolom kode number of employee, kolom ketiga total salary. Ini ya kan akan mengikuti nilai-nilainya sesuai hasil query ini di bawah ini ya, sama. Ya. Kasih lingkaran lagi. Ini query biasa ya. Apa yang dilakukan di sini? Kita membuat ya untuk setiap departemen berapa jumlah karyawannya dan berapa jumlah gaji dari semua karyawan pada departemen tersebut. Kalau cuma ingin mengetahui nama departemen, ya departemen. Tapi begitu salary, ada employee. Ya, siapa bekerja di mana? Employee DNO harus sama dengan D number. Query ini dikelompokkan by ini. 3 kolom. Satu kolom nama departemennya apa, berapa jumlah karyawannya, berapa total gajinya. Disimpan dalam view dengan nama, kolom pertama diganti depth name, kolom kedua diganti number of employee, kolom ketiga diganti total salary. Kalau enggak, sekali lagi dia akan mengikuti nama-nama ini, kecuali kalau count nanti dia ada default yang dilakukan oleh di BMS. Kalau bisa coba sendiri ya kan, mungkin ada count lalu diikuti dengan apa word yang dihasilkan oleh hasil dari create view. Ya, jadi ketika kita punya begini, kita bisa melakukan query seperti biasa
pada dua buah view works on satu dan depth info seperti contoh ini. Ingat, kita sudah punya works on satu. Isinya nama, projectnya apa, berapa jam bekerja. Lalu, ya, ingat di sini ada nama project. Saya query, select fname lname from works on satu. Works on satu itu view. Apa yang ditayangkan orang-orang ini? Orang yang bekerja di project dengan nama project X. Hal yang sama ketika sudah ada begini, kita bisa menayangkan ya departemen misalnya yang number of employee-nya lebih dari 5, ya akan ditayangkan departemen apa saja. Query biasa saja. Select, ya kan? Jadi count bintang from depth info group by ini. Tapi sudah nggak ke sini langsung. Nah, group by departemen name, sorry. Di mana number of employee-nya itu lebih besar dari 5 misalnya. Oke. Sesederhana itu yang namanya view. Detail dari tabel ini menjadi nggak kelihatan. Yang kelihatan ini. Itu kan saya suruh praktekkan itu ya. Nanti Rizal, kamu praktek dulu dalam waktu 1 hari. Itu memang saya paksa kamu ya kan untuk mencoba itu. Lalu nanti didiskusikan lewat sesinya Rizal. Jadi kamu harus hands on betul supaya tidak hanya bayar. Ke situ yang saya berikan itu ya. Termasuk yang saya berikan di sini kan menggunakan database yang sama dengan yang saya kasih dalam tugas itu. Kamu bisa coba ini supaya you get the feels ya. What is being produced by the DBMS while we are creating views. Ya. Nah, sekarang seandainya tidak ada view, setiap saat kamu harus melakukan query ini diulang-ulang beberapa kali. Ya, itu jeleknya. Padahal ini kan rangkuman. Nah, salah satu keuntungan dari view, ketika nilai dari tabel-tabel ini berubah, lalu setelah perubahan itu kita query ke works on, maka kita akan dapatkan nilai-nilai yang mutakhir. Bukan nilai yang lama. Dia up to date. Beda seandainya, di mana di sini saya tuliskan ya. Oh. Seandainya ini saya buat, misalnya saya buat create table namanya work on 1, lalu ada nama tabelnya ya kan, tabel tapi ya kan, create tabel biasa, lalu nilai dari ini saya insert into ke tabel ini. Suatu saat tabel employee atau project atau berubah, maka tabel tadi nggak berubah karena untuk merubah tabel hanya bisa dilakukan lewat insert, delete, atau update. Sementara works on tadi ya kan melakukan manipulasi sebebas-bebasnya kecuali update ya, nggak bisa, akan sulit untuk diupdate. Bahkan saya akan mengatakan sebagian besar di BMS itu tak menyediakan fasilitas update sebagai works on karena works on memang digunakan untuk membuat summary information. Jadi ketika misalnya pada sebuah sesi gitu ya, T1. Oh, sorry. Perhatikan ini dengan baik ya. Pada T1 dibuatkan ini isinya misalnya 10 baris. Kita lakukan query seperti ini terhadap 10 baris. Tapi pada T2 ini diupdate, tabel-tabel ini sudah diupdate kan? Ya, employee-nya diupdate. Lalu kalau dibuat project ini dia ada di 12 baris.
query kita nggak perlu berubah, tetap seperti ini, tapi hasilnya akan dikenakan terhadap yang 12 baris secara otomatis. Kamu harus buktikan itu nanti. Ya, tabelnya ada yang ditambah, lalu melakukan pada T2 query yang sama terhadap works on, hasilnya beda nggak? Itulah bedanya kalau seandainya saya buat tabel, hasil dari ini, kemarin sudah ya kan, insert itu tabel. Sudah tabelnya statik, selama tabel works on ini nggak diupdate, nggak akan berubah. Walaupun pembentuknya itu dirubah. Jadi create table itu hanya bisa berubah kalau kita melakukan insertion, deletion, atau modification. Tapi box on nilainya akan berubah kalau tabel-tabel di mana view itu diturunkan berubah, maka nilai view-nya akan ikut berubah secara otomatis yang dapat kita lihat pada query berikutnya. Ya. Jadi view itu is always today. Berubah nilai-nilai dari tabel dasar di mana view diturunkan, maka pada saat kita lakukan query berikutnya, kita akan dapatkan mungkin nilai yang berbeda akibat adanya perubahan pada tabel pembentuk view tadi. Oke, dan ini akan berubah secara otomatis. Tapi ingat, view itu tidak direalisasikan. Virtual tadi kan. Selama kamu tidak log out dari DBMS, berada dalam sesi yang sama, DBMS bertanggung jawab untuk tetap membuat view up to date. Jika view tidak diperlukan, lakukan drop view. Seperti halnya untuk melakukan drop table. Drop view, amblas dia. Ya, dalam praktek, view ini seringkali kalau kita melakukan transaksi, ada menu untuk rekapitulasi. Melibatkan beberapa tabel. Ya, prakteknya saya buat pakai view. Jadi ketika saya klik menu itu, view yang dibuat. Selama saya masih berinteraksi dengan menu itu, view itu akan ada. Ketika saya keluar, ya walaupun tidak di drop, ya dia akan dibuang drop ini kalau memang kita mau buat secara eksplisit selama berada di sesi itu. Itu kelebihannya. Jadi berubah tabel-tabel dasarnya, kita pantau view ya kan. Buat mereka yang hanya mau memantau perubahan-perubahan, oh berubah hari ini. Jadi pada saat saya memantau misalnya, saya punya dashboard ya pada saat pendaftaran UTBK kemarin, sekarang sudah ditutup, itu berubah otomatis itu. Di tabel itu ya kan, menggunakan view. Walaupun tabel-tabel dasarnya sudah berubah, otomatis view-nya berubah. Tabel dasarnya berubah, view-nya berubah. Jadi secara praktikal itu powerful digunakan agar yang namanya interface itu, terutama untuk manajemen itu kan responnya supaya cepat ya. Dan memang kalau saya lihat dashboard itu kan apa yang ada di dashboard kan tidak disimpan. Ya, tidak disimpan, cuma untuk ditayangkan. Jadi yang disimpan apa? Tabel-tabel pembentuknya itu yang disimpan. Oke, ada pertanyaan? Sederhana itu ya. Jadi justru yang penting, yang perlu dikuasai itu bukan soal create view-nya, tapi bagaimana membuat query seperti ini. Dari apa yang telah dibahas sebelumnya. Sekali lagi, ya, Aisyah, Chandra, saya senang kalau ada yang bertanya. Ya Aisyah? Ini sih Pak, ini ya Pak. Suara saya terdengar. Mhm. Ya, jadi ini tuh seperti kayak join gitu ya Pak. Tapi kayak cuman spesifik kolom aja yang dijadiin satu untuk sementara view gitu. Ya, saya lagi-lagi ya. Aisyah ada benarnya, tapi kurang lengkap. Tadi kan saya katakan view itu tabel. Hmm. Jadi bukan hanya kolom,
Tapi juga ada nilai-nilai pada kolom itu kan ya. Tabel kan? Ya. Tapi tabel itu nggak bisa berdiri sendiri. Tabel itu dibentuk berdasarkan hasil query dari tabel-tabel yang lain. Ya, Terus kenapa paham ya? Jadi kenapa seolah-olah ya kan hasil ini itu diinsertkan ke box on 1. Seolah. Paham ya? Jadi query ini ada hasilnya diinsertkan ke sini. Cuman kalau seandainya ini saya tidak menggunakan view, diinsertkan sekali, kemudian tabel dasarnya berubah, maka box on tidak akan pernah berubah. Karena kalau saya pakai create table, hanya bisa dirubah pakai insertion, deletion, atau update. Tapi ini enggak. Begitu dibuat kan ada perubahan-perubahan di employee project seperti saya sampaikan tadi. Pada saat T1 saya dapat 10 baris hasil ini kan. Setelah T2 sekian menit berikutnya ada perubahan mungkin di employee project atau works on, saya query lagi, berubah di sini ternyata ini ada 12 baris. Otomatis itu. Jadi bayangannya dia bukan tabel, tapi seperti tadi kan virtual table. Kenapa virtual? Karena dia tidak ada wujud fisiknya di dalam medium penyimpan. Nggak ada wujud. Tapi employee project works one ada wujudnya. Halo, bisa dipahami? bisa? Sama satu lagi, Pak. Ya, Apa yang buat yang virtual itu lebih baik daripada kalau kita pakai yang query biasa gitu? seperti tadi ya. Itu berarti apa tujuan dibuat view. Terutama sekali view itu digunakan untuk membuat informasi rangkuman. Saya sebut tadi kan, saya berhadapan dengan dashboard. Ngerti dashboard? Masih ya? Ngerti ya? Ya. Dashboard kan seperti dashboard mobil itu kan berubah-ubah. Tapi apakah dashboard itu harus kamu simpan? Tidak kan? Tapi kalau bensinnya berkurang, premiumnya berkurang, kecepatan bertambah, dashboardnya berubah kan? Halo? Ya. Iya. Tapi dashboardnya nggak disimpan. Yang berkurang itu premium. Yang bertambah kecepatan. Tertampil di dashboard. Bisa dipandang seperti itu. Daripada setiap saat saya query, kecepatan berapa kan? Saya biarkan dashboard itu seolah-olah aktif terus gitu loh. Nggak pernah berhenti kan ya. Bensinnya berkurang, bertambah, berubah dia kan ya. Tapi apa database-nya? Premium itu sendiri. Kecepatan itu sendiri. Yang saya tayangkan nilainya melalui dashboard tadi. Dashboardnya nggak perlu disimpan. Kalau tabel harus disimpan. Oke? Berarti itu ya buat supaya lebih cepat gitu. Betul, ini. Nah, inilah. Kalau kamu nggak menyediakan ini, seperti dashboard kan, kalau dashboard memang setiap saya mau lihat rangkuman, ini dijalankan ulang. Paham? Dijalankan ulang lagi, pasti lama. Pak, bagaimana itu bisa cepat? Kita nggak perlu tahu. Di DMS yang membuat bahwa kalau setiap saat saya query seperti ini pasti lama dibandingkan view dia berubah, itulah kelebihan view yang dibuat oleh sebuah DBMS. Kamu bertanya lebih cepat? Yes, jawabannya ada di sini tadi. Saya katakan untuk keperluan dashboard jawabannya ada di sini. Berupa sebuah rangkuman. Jadi kalau kamu rangkuman, jangan setiap saat buat query, pasti lama. Tapi buat view. Halo? Paham? Paham, Mbak. Makasih. Ya, baik. Saya lanjut tadi. Perbedaan view ya dengan tabel. Tabel itu bisa kita update, insertion, deletion, update. Tapi view
tidak selalu mungkin. Ini untuk memberikan gambaran ya. Nanti kamu buktikan, saya sampaikan ke Rizal. Apa memang betul view itu nggak bisa diupdate di SQL yang kita punya? Ya terbukti kan ya. Updating view is not always possible. Dan kalau itu dibuat possible, can lead to complication. Ingat, view itu pada dasarnya virtual kan? Definisi lengkapnya ada di tabel yang digunakan untuk menghasilkan view. Kalau saya mau merubah di sini, ya, maka yang harus dirubah adalah nilai tabel dasar. Begitu rumitnya. Mari kita perhatikan. Satu, secara umum. Kalau view itu hanya melibatkan satu tabel, kalau ini view-nya kan banyak tabel ini ya, ini banyak tabel ini. Ini banyak tabel, ada 3 tabel, ini 2 tabel. Kalau cuma satu tabel berarti seolah-olah terjadi pemetaan one to one kan ya. Jadi kalau view hanya melibatkan satu tabel, maka dia bisa diupdate secara mudah. Ngupdate view, langsung tabelnya diupdate. Ya, cuman ada syarat bahwa semua atribut itu not null constraint. Jadi tidak boleh dibuat constraint, tidak boleh null. Karena view itu kan hasil. Kalau dibuat tidak nol, sulit dia kan, padahal tabelnya memungkinkan nol, sehingga nggak sinkron gitu ya. Jadi yang pertama, kalau view kita buat dari sebuah tabel, kita update nilai view secara mudah, dipetakan, nilai tabelnya juga diupdate. Itu mungkin ya. Tapi kalau multiple tabel seperti ini, dikatakan generally not updatable. Secara umum, tidak bisa diupdate ya. Ya. Ini sebagian kameranya ada yang nggak kelihatan ya, tapi jangan sampai tidur ya. Itu kedua. Jadi kalau tabelnya banyak, secara umum ya tidak bisa di-update. Kemudian kalau seperti ini pakai grouping, dikatakan di sini bahkan generally cannot be updated. Kalau ini secara umum tidak bisa diupdate, tapi mungkin beberapa kasus khusus yang mudah bisa diupdate, tapi kalau ini tidak dapat diupdate. Kenapa sih? Ya, untuk kasus yang 2 dan 3 ini susah, karena view itu kan virtual. Dia berupa rangkuman. Kalau rangkumannya diupdate, agar konsisten, maka tabel-tabel pembentuknya harus juga diupdate. Itu yang sulit. Ini yang mudah dulu ya kan? Ya, sorry ya. Works on itu kan terdiri dari 3 buah tabel, employee, project, dan works on. Misalnya kita akan merubah ya pada works on, ingat works on itu view kan ya. Untuk project yang namanya produk Y ya, update set namanya, ingat ya tadi kan dia punya kolom ya. Set rename-nya dirubah jadi produk Y untuk siapa? Untuk project di mana di dalamnya ada Smith bekerja, dan sebelumnya Smith itu bekerja pada produk X. Artinya yang sebelumnya produk X diganti produk Y. Ketika ini dirubah di view, mana yang berubah di tabel dasar?
Perhatikan ya, sorry, kembali ke sebelumnya. Ada di sini nama project itu. Berarti dipecahkan ke sini. Ini untuk menjelaskan komplikasi ya, nggak perlu terlalu mendalam ya kan? Ini hanya ilustrasi. Jadi pertama ya kan, update dulu works on. Kita set kan ini kan artinya bahwa nama-nama project yang tadinya Smith itu tadinya bekerja di produk X diganti ke produk Y, berarti di works on itu yang produk Y itu PNO-nya diganti ke PNO dari produk Y untuk ya kan SSN Smith dan projectnya asalnya adalah produk X. Coba bayangkan seandainya kita lakukan maunya begini, database harus bercapek-capek melakukan pemikiran, dia harus melakukan seperti ini. Kalau ini dilakukan manual, oke. Tapi kalau harus dilakukan otomatis, bukan main. Setelah ini dilakukan, kemudian di tabel project diganti. Namanya yang tadinya produk X diganti produk Y. Ini komplikasinya. Di Waxon begitu sederhana, tapi tabel dasarnya juga harus diupdate. Kenapa? Kalau nggak konsisten antara tabel dasar yang digunakan untuk membentuk view dengan nilai-nilai dari view itu sendiri. Ya, jadi itu ini hanya untuk ilustrasi esensinya bahwa view itu powerful untuk mempercepat, untuk membuat rangkuman seperti dashboard. Ya, dashboard bisa berubah-ubah setiap saat. Query-nya tidak dilakukan pada query dasar, tapi langsung pada view sehingga dia lebih cepat. Apakah mungkin view itu diupdate? Ya, nilai-nilainya mungkin. Yang mungkin itu yang mudah kalau tabelnya cuma satu. Begitu tabelnya lebih dari satu, secara umum susah. Bahkan kalau tabelnya melibatkan query-nya grouping, seperti contoh ini, dikatakan oleh pembuat SQL tidak dapat diupdate. Itu ya, dan dalam praktek, saya menggunakan view tidak untuk diupdate. Hanya untuk keperluan menghasilkan sebuah informasi rangkuman, di mana rangkuman itu harus cepat ditayangkan hasil query-nya. Selesai, itu saya sudah sangat pelan menjelaskan view. Sekali lagi, masih ada pertanyaan? Halo? Baik, kita ganti sekarang ya. Further constraint yang di dalam standar ada namanya check and assertion constraints. Constraint sebelumnya yang kita punya itu cuma bisa not null, primary key, ya, kemudian differential integrity constraint, dan entity integrity. Ya. Primary key ada keyword primary key seperti ini. Kalau dia primary key tidak boleh bernilai nol, kita tambahi not null, gitu kan ya. Nah, ada sebuah statement namanya check constraint sesuai dengan namanya check untuk mengecek. Ini untuk menspesifikasikan constraint yang harus digunakan pada sebuah atribut ketika ada penyisipan baru yang harus dicek nilainya pada atribut tersebut. Contoh, kalau ada departemen baru di insert, maka nomor departemennya harus lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil sama dengan, bukan atau ya, lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 10. Dengan mudahnya kita lakukan seperti ini. Artinya ketika kita menyisipkan di number kita isi dengan nilai 11, langsung ditolak oleh penolakan dari internal di BMS. Bukan pesan dari program yang kita buat. Langsung ya. Nanti kamu coba ini.
Pak Arief mengatakan nanti ditolak oleh DBMS. Seperti apa sih DBMS menolak ini? Pasti ditolak. Cuman seperti apa? Kamu praktekkan langsung. Jadi sekali lagi, cek ini melekat ke sebuah atribut. Misalnya ketik ya, di ini misalnya. Apapun, bahkan ini bisa berupa sebuah query. Boleh. Yang penting hasilnya harus berupa boolean. Jadi kalau saya menyisipkan sebuah departemen baru, nilainya antara ini, berarti hasil cek ini bernilai true, ya, maka penyisipan akan dilakukan. Tapi kalau cek ini bernilai false, maka penyisipan akan dibatalkan oleh DBMS. Yang lain sama dengan contoh yang telah saya berikan dalam kuliah sebelumnya. Oke? Hanya berlaku untuk setiap baris pada satu atribut. Yang lain nanti ada latihan ya. Tugas maksud saya. Nah, ini kan sebuah atribut. Sekarang, Pak, saya mau buat constraint, cek constraint, tapi bukan satu atribut, tapi pada setiap baris yang disisipkan. Ya, ini bisa kita lakukan. Kemudian kita tambahkan cek di akhir definisi tabel. Katakanlah tabelnya begini, saya akan tambahkan nih ya. Ini departemen tadi kan ya. Jika diasumsikan di dalam tabel departemen terdapat kolom baru, ya, departemen create date, atribut baru. Dan ini disinilah kapan departemen tersebut didirikan. Silakan sisipkan ya, bentuknya tipenya pasti date gitu ya. Lalu diberlakukan seperti ini. Ada konstan di perusahaan, ketika ada sebuah departemen baru, dia didirikan pada sebuah tanggal tertentu. Ingat di departemen ini kan ada manajer. Jangan sampai manajer itu ada kolom ya di manajer start date ya di apa di kolom ya manajer start date di kolom apa di kolom departemen ya. Saya lupa ya. eh, MGRSSN ya departemen MGRSSN ini siapa yang memimpin sebuah departemen, ada nama ya, ini siapa defaultnya, primary key, lalu yang lain adalah ini merujuk ke employee, ini merujuk ke employee ya kan, lalu ini adalah pilihan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Cuma jangan sampai ini ada satu yang lupa, di sini ada MGR start date ya, jadi kapan dia mulai memimpin, ada satu lupa ini saya kan, makanya kok tadi kok nggak ada ya. Tolong kamu catat ya, di sini ada satu baris lagi MGR start date. Jangan sampai kalau ada departemen baru, tanggalnya itu melebihi, ya ini kan harus lebih kecil, melebihi kapan si manajer mulai bekerja menjadi pemimpin dari departemen tersebut. Jadi tanggal kapan departemen dibentuk atau dibangun itu harus lebih kecil dari tanggal mulai kapan si manajer memimpin departemen tersebut. Ini tidak berlaku ada sebuah atribut. Kenapa? Ada dua atribut yang dibandingkan. Ini dan ini. Berarti ini harus diberlakukan pada sebuah baris. Baris ada nama, ada di number, siapa pemimpinnya. Kemudian tambahkan lagi satu ya kan, kapan pemimpin itu mulai
bekerja, memimpin, MCR start date, itu satu baris. Ditambah lagi satu kolom tambahan ini. Jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4 adalah MCR start date, 5 ditambah ini. Yang kita bandingkan kolom keempat dan kolom kelima. Tidak bisa kita menggunakan begini karena ini hanya berlaku untuk satu atribut. Cara ini harus didefinisikan di bawahnya definisi ini. Kalau kamu menggunakan MS SQL misalnya kan, ya alternatifnya kamu bisa menggunakan alter table seperti ini. Alter table department. Tambahkan constraint baru seperti ini. Ini kan constraint ya. Ini kan constraint. Tambahkan constraint baru, diberi nama ini, apa dicek ini. Kamu cek, apakah MS SQL bisa begini atau harus begini. Sepertinya memang harus begini ya. Bisa buat supaya kamu bisa melakukan karena sebelumnya kamu sudah create tabel ini kan, kalau saya mau merubah ini, maka perintah yang digunakan adalah alter. Saya tambahkan constraint baru pada tabel tersebut. Berarti ini berlaku pada setiap baris. Sekarang, ya, cek hanya pada sebuah atribut, langsung pada atribut tersebut. Ini boleh berupa query, tapi query-nya harus menghasilkan boolean. Kalau enggak, boleh berupa persamaan-persamaan boolean. Hasilnya boolean, hanya true dan false. Kalau diberlakukan pada sebuah baris karena dibandingkan itu lebih dari satu atribut, gunakan check ya constraint pada tabel namanya. Jadi kalau ini pada atribut, ini pada tabel. Bisa pakai begini. Terakhir, di dalam SQL standar disebut dengan create assertion. Sepertinya ini nggak ada di MS SQL ya. Sehingga nanti gunakan yang ketiga yang akan saya jelaskan pada bagian terakhir, yaitu pakai yang namanya trigger. Cek constraint yang tidak bisa dipaksakan pada atribut dan juga tidak pada baris. Bukan atribut, bukan baris, ya berarti selain itu bisa tabel, bisa lebih dari satu tabel. Pakai apa? Create assertion. Oke, ini perhatikan ya. Ini ada employee, ada department. Ada aturan di perusahaan bahwa gaji seorang karyawan tidak boleh melebihi gaji manajer dari departemen di mana karyawan bekerja. Kalau cuma salary, employee cukup. Tapi begitu ingin mengetahui bahwa karyawan ini harus saya tahu siapa manajernya dan saya bandingkan gajinya dengan gaji si manajer, berarti harus melibatkan departemen. Nggak bisa mau pakai merubah salary saja pakai cek, nggak bisa. Karena melintasi table yang lain. Mau diberlakukan pada sebuah tabel begini nggak bisa karena melibatkan dua buah tabel. Harus dibuat create assertion. Kalau di MS SQL nggak bisa pakai ini, nanti Lisa akan berikan contoh bagaimana kamu tanyakan ya, Pak, gimana merealisasikan assertion ini di dalam MS SQL. Tapi nanti saya akan jelaskan kaitannya dengan trigger. Dibuat ini sama dengan levelnya dengan creatable ya, create assertion. Saya beri nama constraint ini salary constraint. Tetap cek keluarnya adalah true atau false. Perhatikan, ini selebihnya adalah query yang telah kita bahas sebelumnya. Apa yang dilakukan di sini? Coba lihat ya. Not exist. Exist itu apakah ini menghasilkan sebuah baris? Kalau ini menghasilkan sebuah baris, exist true. True did not kan false. Bukan itu yang diinginkan. Ini harus set kosong ya. Jadi kalau ini menghasilkan, saya pakai pen ya.
ini menghasilkan set kosong, masuk ke excess set kosong, nilainya true, excess set kosong nilainya false, false dinotekan jadi true. Itu yang diinginkan. Apa yang dilakukan di sini? Employee masuk 2 kali, ini masuk ke baris seorang karyawan biasa, masuk ke baris dia adalah si manajer dari sebuah departemen. Ya, select bintang nggak penting. Saya nggak memilih baris apapun, pokoknya berarti tayangkan semua atribut miliknya employee dan miliknya departemen. Ya, dan itu nggak penting di sini. Yang penting bahwa apakah ini menghasilkan sebuah baris atau menghasilkan set kosong. Kita bandingkan nih, salary-nya si karyawan dengan salary-nya si manajer harus lebih besar, ya. Dan si karyawan tadi bekerja di departemen di mana departemen di dia bekerja, dia menjadi manajer. Kamu harus kaji bolak-balik. Jadi kalau cuman ini, saya select nilainya adalah semua baris hasil join 3 buah tabel ini, tetapi yang ditayangkan adalah orang-orang yang gajinya lebih besar dari gaji manajer di mana orang itu bekerja dari manajer departemen di mana si karyawan itu bekerja. Departemen ini departemennya manajer. Ya, itu D MGRSSN sama dengan M-nya SSNC manager. Kalau tidak ada, ini set kosong masuk ke excess false, false denotekan true. Itulah yang diinginkan. Ketika misalnya ada karyawan yang memenuhi ini, berarti ada karyawan yang gajinya melebihi gaji manajer dari departemen di mana karyawan itu bekerja. Dan itu akan ditampilkan, ya kan, oleh di BMS sebagai hasil, ya, bahwa false, berarti ada seorang karyawan, kan. Cuman kita nggak ini cuman ngecek apakah ada, kan. Nanti kamu cek, bisa cek karyawan siapa, lain lagi kan query-nya, kan, yang gajinya itu lebih besar dari gaji karyawan. Itu query biasa, ya kan. Query seperti ini kamu akan tahu, misalnya kamu mencetak siapa nama karyawan ini, kamu bisa cetak di sini, kan. Tapi ini untuk tidak menayangkan itu, ini hanya untuk melakukan pengecekan, ya kan, apakah ada karyawan yang gajinya lebih besar dari gaji si manajer dari departemen di mana karyawan itu bekerja. Ini constraint yang paling, ya, melibatkan lebih dari satu tabel, tidak ada pilihan, mau cek pada satu atribut tidak bisa, mau cek pada satu tabel untuk setiap baris tidak bisa, harus melibatkan lebih dari satu baris. Sayangnya tidak semua di BMS menyediakan create assertion. Seperti MS SQL Server di mana kamu berpraktek. Lalu bagaimana solusinya? Yang terakhir yang akan saya bahas. Tapi sebelum ke situ, saya tanya dulu, adakah pertanyaan sehubungan dengan check and assertion constraint seperti sebelumnya? Ya, nanti dikaitkan dengan ini ada tugas yang nomor 2. Saya nggak tahu di situ, kan, apakah kamu bisa pakai check atau pakai check pada sebuah tabel atau kamu pakai assertion atau harus pakai trigger. Sekali lagi, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke bagian terakhir. Ini sedikit lebih sulit, tolong perhatikan dengan baik, ya. Ini yang mudah itu dipahami, sekali lagi memahami ini gampang. Tinggal pakai cek, apapun yang dicek itu biasanya berupa persamaan-persamaan Boolean. Ini kan persamaan Boolean, ya. Apa itu Boolean expression? Kamu sudah dapat matematika diskrit. Bahkan di SMA kamu sudah dapat, ya. Untuk itu matematika diskrit itu wajib. Bahkan ini bisa berupa query, tapi query-nya adalah query yang hanya dikenakan, ya kan,
untuk ngecek dari nilai sebuah atribut saja. Kalau berlaku pada baris, gunakan begini, caranya pakai alter tabel, tambahkan constraint yang harus diberlakukan. Lalu apa yang akan dibandingkan? Lebih dari satu atribut pada baris yang sama. Terakhir, jika constraint itu melibatkan lebih dari satu tabel, maka saya harus buat assertion. Di BMS yang kamu pakai tidak bisa assertion, pakailah trigger. Oke, sekali lagi ya, tolong perhatikan dengan baik. Ini bagian terakhir. Kalau sudah selesai ini, nggak perlu nunggu sampai jam 9, pokoknya ini selesai ya. Trigger bahasa Indonesianya adalah pemicu. Trigger digunakan untuk membuat constraint yang tidak bisa dideklarasi dengan menggunakan check, baik itu atribut, baris, maupun melibatkan lebih satu tabel. Semuanya cek ini ya. Sekali lagi, trigger digunakan untuk membuat atau menspesifikkan constraint yang tidak bisa dideklarasi menggunakan check constraints. Apa itu trigger? Definisi dasarnya adalah trigger adalah prosedur program ini yang akan dipanggil secara otomatis oleh DBMS, tapi dipanggilnya itu sebagai respon terhadap apa? Adanya perubahan dari database. Khususnya yang dispesifikasikan oleh database administrator. Jadi kalau kita mau mendefinisikan ini, yang bertanggung jawab administrator. Kenapa harus administrator, Pak? Kamu perhatikan nanti bahwa trigger ini bahaya ya. Sehingga yang set itu memang administrator. Tapi kamu bisa lakukan itu karena kamu begitu hand on praktikum itu kamu juga hak kamu sebagai admin itu ya. Sekali lagi nanti akan kamu tahu kenapa harus database administrator. Apa bahayanya? Kamu nanti lihat. Oke, sebagai prosedur, trigger ini berisikan 3 bagian. Bagian pertama disebut dengan event. Event ini adalah perubahan-perubahan terhadap database, di mana perubahan ini akan mengaktifkan trigger. Namanya perubahan apa? Mungkin setelah penyisipan, mungkin setelah penyisipan, sebelum penghapusan, mungkin sebelum update, atau mungkin setelah update. Changes itu cuma insert, delete, update. Tapi eventnya itu mungkin sebelum insert atau setelah insert, mungkin sebelum delete atau setelah delete, atau sebelum update atau setelah update. Semuanya itu perubahan itu dalam event ini harus mengaktifkan trigger. Kalau nggak perlu kita buat trigger. Satu ya. Perubahan-perubahan terhadap database yang akan mengaktifkan trigger itu disebut event. Nanti ada contoh. Kedua, kapan event ini harus dieksekusi? Ada kondisi enggak? Nah, ini kondisi. Kondisi bisa berupa query, bisa berupa tes. Tes itu boolean ya, seperti ini tes ya. Ini tes. Bisa berupa query, bisa berupa tes. Dan dijalankan ketika trigger itu diaktifkan. Begitu trigger aktif, cek kondisi tersebut. Kalau kondisi terpenuhi, dilakukanlah action. Apa itu action? Prosedur yang dieksekusi ketika trigger tadi diaktifasi
dan kondisinya memenuhi. Oke, lagi event trigger itu terjadi akibat event. Ya, begitu ada sebuah event, trigger itu diaktifasi, tapi sebelum ada tindakan dicek dulu ada kondisi nggak. Walaupun sudah diaktifasi, kondisinya memenuhi, nggak ada action. Aktivasi, kondisinya memenuhi, baru ada action. Otomatis itu. Sehingga oleh karena ini terjadi otomatis aktif, ya action itu kan mengaktifkan beberapa tindakan yang dilakukan secara otomatis. Sehingga kalau ada database di mana di dalamnya ada sejumlah trigger, maka disebutkan database ini adalah database yang aktif secara otomatis atau cukup disebut dengan active database. Tidak pasif dia. Kalau pasif itu database-nya diam kan seperti tabel, kamu insert baru di-insert, kamu delete baru delete, kamu update baru update. Tapi ini enggak. Ya terjadi aktivitas tadi, ya ketika ada trigger kondisinya terpenuhi, maka action itu akan aktif secara otomatis. Oke. Sebelum ke sini saya ilustrasikan dulu contoh ya. Untuk ke sini ya, sebab kalau saya baca ini terlalu gerambian untuk terbayangkan apa maksudnya. Katakanlah kita punya dua buah tabel, employee dan department seperti ini. Untuk menyederhanakan contoh. Dan ini seharusnya dipahami ya, employee ada nama, ada SSN, gajinya berapa, bekerja di departemen mana, siapa supervisor dia. Departemen ada nama, nomor, berapa total salary dari seluruh total salary dari seluruh karyawan yang bekerja di departemen, dan siapa manajernya. Untuk meng-create trigger diberi nama. Ini loh yang disebut event. Kapan trigger ini diaktifasi? Setelah ada penyisipan pada tabel employee. Itu tadi namanya event. Kebayang sedikit ya. Apa eventnya? Setelah ada penyisipan baris pada tabel employee. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi event tadi ya terkait dengan insert, delete, dan update bisa before, bisa after, baik itu insert, before insert, after insert, before delete, after delete, before update, after update. Ini contoh after insert, ini contoh after update, ini contoh after delete, ini contoh ya, bahkan dua before insert or before update. Ini terupdate. Lupakan dulu yang lainnya, saya cuma untuk memberikan gambaran mengenai yang saya sebut tadi adalah event. Lalu bagaimana ketika dia diaktifasi sebagai respon terhadap event? Ada dua pembagian standar di dalam SQL terkait dengan trigger yang disebut dengan row level, tingkat baris, and state. Tolong perhatikan dengan baik. Row level ada perintah, walaupun ini nggak harus eksplisit ya, nanti pada saat praktikum kamu, perintahnya namanya for each row. Sedangkan kalau statement, for each statement. Kemudian, baik for each row maupun statement, kalau itu baris yang lama kita sebut old, baris yang baru kalau ya sebelum dihapus berarti old. Ya. Sebelum disisipkan bisa old, tapi setelah dihapus bisa new, setelah disisipkan bisa new. Itu bisa bekerja kalau yang row ini adalah baris, kalau statement ini ya tabel. Artinya apa? Lebih dari satu baris. Di dalam row level itu ada referencing mengacu ya kan? Mengacu ke baris baru, yaitu baris yang baru disisipkan, atau kalau update
yang baru saja diupdate. Ini direklarasi dengan sebuah variabel sehingga kita bisa mengacu ke sebuah baris yang baru saja disisipkan atau yang baru saja dia. Sedangkan menggunakan old, kalau itu delete adalah baris yang sudah dihapus tadi. Atau kalau update, baris yang sudah diupdate tadi. Jadi saya katakan bisa before atau after. Tapi kalau statement itu langsung beberapa baris. Sehingga kalau baru adalah sejumlah baris baru. Kalau update, sejumlah nilai baris yang diupdate. Sedangkan yang lama, baris-baris yang sudah di-delete atau baris-baris lama yang sudah diupdate nilainya. Oke, nanti ya bisa bolak-balik ke sini untuk berjelas. Sebab saya juga waktu baca ini ya kan, nggak ngerti karena piopo gitu kan ya. Ya, sekali lagi kita bolak-balik. Tapi tadi yang event sudah pasti ya, paham. Mari kita lihat sekali lagi bagusnya SQL itu apa yang kita tulis itu maknanya itu bisa kita pahami dengan mudah. Untuk trigger-trigger yang sederhana. Nanti yang trigger yang terakhir ini agak susah dipahami ya. Kita mulai dulu dari yang sederhana. Nanti saya akan tanya ke kamu apa yang dilakukan di sini. Kalau kamu menjawabnya betul berarti kamu paham dari intuitif ya deklarasi atau nama-nama variabel yang digunakan dalam trigger. Saya baca ya. Nah, saya tanya ke kamu, apa yang dilakukan di sini? Create trigger total salary one after insert on employee. Jadi trigger ini diaktifkan setelah adanya penyisipan pada tabel employee. Referensinya kan after kan? Ya, ini standar ini. Tapi ada yang nggak perlu begini, langsung kamu tuliskan O-nya sama N-nya di dalam bodinya trigger. Tapi ini untuk mempermudah kan ya. Baris yang lama, saya beri nama variabelnya O. Baris yang baru saya beri nama N. Apakah harus O, Pak? Enggak. Kamu beri nama ini P ini key boleh kan? Tapi memudahkan O itu old. N itu new, itu aja. Tapi kamu boleh ini P ini key boleh. Ini S, ini N boleh sembarang. Tadi for each row, berarti row level itu setiap saat satu baris yang dilakukan. Apa kondisinya? Lihat. N kan ya. Ingat ya, after insert. N berarti sesuatu yang baru disisipkan. Dan for each row, satu baris. Kalau nilai DNO dari yang baru disisipkan itu tidak sama dengan kosong, ini statement biasa. Update tabel department, update total salary pada departemen tersebut, untuk DNO yang nilainya sama dengan DNO dari baris baru yang disisip. Saya tanya ke kamu, walaupun sebagian sudah saya baca, apa yang dikerjakan oleh trigger ini setelah ada penyisipan pada tabel employee? Saya tunggu harus ada yang menjawab. Nggak harus betul. Apa yang dilakukan dari trigger ini setelah ada sebuah baris baru disisipkan pada tabel employee ini? Ada nama, ada SSN, ada gaji, di mana bekerja, departemennya siapa, SSN, supervisor. Apa yang dilakukan? Kamu paham ini ya? Kamu harus paham ini. Ini juga harus kamu paham seperti saya sampaikan tadi. Makna dari tabel itu setiap atribut maknanya harus dipahami. Saya tunggu ada yang menjawab apa yang dilakukan setelah ada penyisipan pada tabel employee. Halo? Oke, Evan, pelan-pelan ya. Jadi
Kita nggak perlu tahu nilai-nilai ya kan. Ingat ya, begitu kamu yang namanya menguasai SQL, kamu nggak harus tahu nilai-nilainya. Tapi yang penting kamu tahu spesifikasinya. Tapi tadi Evan ya, gimana Evan? Jadi ketika ada sebuah baris baru disisipkan di employee, ngapain trigger ini? Apanya diupdate? Ya total salary-nya diapakan? Ya, itu artinya ya, ini otomatis yang terjadi. Kamu praktekkan. Ini berikan nilai sembarang kamu ya kan? Kamu coba dengan dua tabel ini. Jadi saya katakan tadi, ini salary dari karyawan, ini total adalah total semua karyawan yang bekerja di departemen dengan nama dan nomor ini. Ketika ada baris baru dimasukkan, ini kan harus dimasukkan namanya siapa, SSC-nya berapa, berapa gajinya, di mana bekerja, supervisor. Dicek di sini, ya DNO-nya, new kan, yang baru disisipkan itu. Kosong nggak? Nol nggak? Kalau nol, nggak dieksekusi, ini lewat aja. Nothing being executed. Tapi kalau dia bekerja di departemen nggak nol, total salary di departemen itu harus ditambah dengan gaji si karyawan itu. Update departemen. Set total salary. Berarti ini nilai baru, ini nilai lama ya kan. Jadi kalau tidak ada O, tidak ada N, itu berlaku terhadap tabel ini. Total salary tabel ini. Total salary lama tabel ini. Salary ini N, tadi yang baru disisipkan. DNO ini DNO-nya departemen. NDNO, DNO-nya karyawan yang baru dimasukkan. Jadi otomatis kalau ada perubahan employee, ini akan terupdate otomatis. Tanpa kamu melakukan insertion updating secara manual. Kapan Pak itu dipenuhi? Ketika trigger ini aktif. Ya, kapan ini aktif? Nah, ini sudah programming ya. Jadi kalau kamu ada menu, insert, trigger ini dipanggil. Ya, jadi begitu insert itu sukses, trigger ini dipanggil untuk mengeksekusi tindakan ini. Ini event, ini condition, ini action. Paham? Paham, Kalau Pak. paham, ini pun. Halo? Siapa tadi? Oke ya. Tadi ada yang bertanya, sulit. Jadi kalau tanya kamu raise your hand ya, supaya saya bisa melihat di layar siapa yang bertanya. Coba ini ngapain? Tabel yang sama. Sekarang saya nggak akan bunyi dulu. Sampai kamu sendiri yang bunyi. Baca, saya tunggu. 2 menit. Harus ada yang berkomentar. Salah nggak penting. Ngapain ini? Trigger ini ngapain? Sekali lagi melihatnya harus komplit kita dia. Triggernya apa? Eventnya apa? Ada kondisi nggak? Actionnya apa? Saya tunggu di antara kamu yang berkomentar apa yang dilakukan oleh trigger ini. Lalu ada mirip-mirip dengan ini. Ini perinyahnya kalau ini after insert, ini after update. Kalau update harus ditentukan atribut apa yang
akan diupdate. Halo? Tidak ada yang bisa berkomentar? Masih belum ada. Saya tunggu ya. Sekali lagi, raise your hand. Halo? Oh ya, Aisyah Chandra. Ini orangnya tertentu aja ya yang berani diskusi. Aisyah, apa yang dilakukan? Jadi yang setelah update DNO, Secara lengkap ya, update apa yang dilakukan. update DNO on employee, eh, terus di reference yang old row jadi O, new as N, action. Ya, jangan dibaca. Yang penting maksud saya kan, Ya, trigger ini melakukan apa? Eventnya apa, kondisinya apa, actionnya apa. Lengkap, harus lengkap. eventnya update, eh, Eventnya itu bukan update, baca lengkap. After update oh, after update of pada kolom DNO DNO dari tabel dari tabel employee, departemen. eh, Berarti ada perubahan, katakanlah DNO sebelumnya 4 diganti menjadi DNO nomor 5, ya kan? ya, Ya, oke. Terus, jadi trigger ini eventnya adalah ada perubahan ya DNO pada tabel employee yang tadinya seseorang bekerja di departemen 4 diganti departemen 5. Oke. Referensi nggak usah dibaca, itu cuma untuk memperjelas bahwa sebelum update itu merujuk ke sebuah baris variabelnya O, setelah diupdate merujuk pada sebuah variabel yang namanya N. Adakah kondisi di sini? Aisyah, ada kondisi nggak? Kamu lihat ada kondisi nggak? for each row. Nggak ada kondisi nggak di sini? Kondisi selalu ada keyword when. Ada when nggak di sini? Enggak. Ya, tetap kondisi ini. Jadi boleh nggak punya kondisi. Jadi ketika trigger ini aktif, ya langsung action ini dilakukan. Terus actionnya ngapain itu Aisyah? Tadi kan seseorang yang tadi di departemen 4 diambil jadi departemen 5. Lalu actionnya apa di sini? Update department, Loh, mana? Departemen diupdate mana ada? Ya oh, oke. Tabel departemen update itu pasti pada sebuah atribut ya. ya, Langsung kamu sebutkan. Ngapain? total salary jadi total salary plus Hmm, new salary. ya, ya. Itu kan kamu baca. Jadi saya minta kamu ini ngapain ini? Dalam sebuah bahasa verbal. Total salary diganti dengan total salary yang awal ditambah salary yang baru. Kayak gitu. Terus, terus, Terus DNO diganti dengan DNO yang baru. DNO diganti dengan DNO. DNO di kolom DNO jadi DNO yang baru. Yang tadi kan update DNO kan. Ingat ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bahwa ada yang menjawab kata-kata tidak harus betul ya. Ini bukan update, ini adalah event. Artinya trigger ini diaktifkan oleh DBMS setelah ada perubahan pada kolom DNO dari tabel employee. Saya katakan tadi kan, tadinya 5 menjadi 6 di sini. Oke? Jadi saya update ini. Jadi ada sebuah proses di luar ini, seseorang ini siapapun kan N1 katakanlah ya.
nilai DNO jadi update dari 5 menjadi 6. Paham? Halo? Paham. Nah, itu eventnya. Ketika event itu terjadi, nggak ada kondisi, langsung dieksekusi ini. Apa yang dilakukan? Total salary dari departemen ini harus ditambahkan dengan gajinya si karyawan baru. Untuk itu ada N. Ada N di sini. Total salary departemen 6 ditambah karena diupdate dari 5 ke 6 kan dengan gajinya si karyawan tadi. And salary. Oh, Nah, tapi paham. sebaliknya Departemen 5 total salary-nya dikurangi sebesar total salary dari Yang lama. ini O kan? Ingat ya? Ya, Itu merujuk pada baris setelah diupdate. Sedangkan O merujuk pada baris sebelum diupdate. Jadi sebelum diupdate total salary-nya dikurangi. Ya, ya. juga pakai O. Gitu. Jadi ini adalah total salary dari Departemen 5 dikurangi dengan salary ya si orang yang bekerja di Departemen 5. Lalu total salary Departemen 6 ditambah dengan total salary dari orang yang tadinya nilainya DNU-nya 5 menjadi DNU-nya 6. Perhatikan dengan baik N dan U di sini. Oh, berarti gini, Pak. Untuk yang di eh, departemen yang Swagandi itu, total salary-nya bakal ditambah sama orang yang baru pindah. Terus untuk yang di departemen yang misalkan di 5 itu, total salary-nya bakal dikurangi sama gajinya orang yang pindah itu. Iya betul. Itu yang saya maksud. Itu tadi yang saya minta dalam bahasa verbal itu seperti yang barusan kamu sampaikan. Bukan membaca. Jadi ketika ada seseorang pindah dari 5 ke 6, maka total salary yang 5 dikurangi sebesar gaji dia, total salary departemen 6 ditambah sebesar gaji dia. Itu esensi yang dilakukan. Paham? Paham? Paham. Oke, coba yang ini. Apa eventnya? Setelah ada penghapusan, menghapus pasti baris dihapus. Kalau insert pasti baris yang diinsert. Kalau update pasti kolom tertentu yang diupdate. Tidak mungkin bukan kolom. Kalau delete pasti baris yang dihapus. Dan ini for each row berarti setiap saat cuma satu baris. Event ini terjadi setelah ada penghapusan baris pada tabel employee. Coba jangan Aisyah lagi nih, yang lain. Apa ini? Seseorang dihapus dari tabel employee. Terus ngapain ini? Ngapain actionnya ini? Nanti kalau kalau dia dihapus itu nggak ada new karena begitu dihapus hilang kan ya. New itu adanya pasti kalau kita menyisipkan baru atau mengupdate sesuatu yang baru. Jadi kalau insert itu nggak ada old, pasti ada new. Kalau delete nggak ada new, pasti ada old. Kalau update ada old, ada new. Itu penting. Jadi kalau after insert pasti cuma new. After delete pasti cuma old. Begitu dihapus nggak ada new kan, amblas dia. Tapi kalau update ada yang lama, diupdate ada yang baru. Ini dihapus. Apa ini? Halo, yang lain? Sekali lagi, dalam bahasa verbal.
Halo, ngapain? Ya, eventnya setelah ada penghapusan sebuah baris pada tabel input. Kondisinya yang dihapus itu nilai kolom DNU-nya tidak nol. Kalau kolom DNU-nya nol, no action. Tapi kalau kolom DNU-nya tidak nol, ini action yang dilakukan. Ini kan kebalikan dari ini kan ya. Apa ini? Halo? Apain actionnya? Halo? Nggak ada yang jawab ya. Tapi yang lain ya, jangan orang yang sama. Oke, kalau gitu saya sebut ya. Saya tanya di layar ini. Hafizal, ngapain ini? Random aja saya sebut, yang kelihatan di layar saya. Halo Hafizal, are you still alright? Are you still okay, Hafizal? Halo Hafizal, nyaut Hafizal. Hafizal, halo Hafizal. Apa? Unmute, unmute, unmute. Hafizal, Rainandra. Nah, unmute. Nah, coba buka suaramu. Halo, gitu. Halo, Halo? Hafizal. Oh ya. Ngapain Hafizal tindakan ini? Hmm. No idea. Yang lain lagi ya. Kila, yang kelihatan ya. Kila ngapain ini? Actionnya. Halo, Kila. No idea. Muhammad Rafli. Halo Muhammad Rafli. Iya, Pak. Ngapain ini? Tindakannya. Sekali lagi, eventnya adalah setelah ada penghapusan sebuah baris. Yang dihapus itu dicek, ininya tidak nol. Lalu ini ngapain? Baca ini, apa maknanya ini? Dia nge-update departemennya, terus eh, total salary departemen dikurangi sama salary orang yang employee-nya Dihapus. itu. Betul. Jadi sederhana kan? Jadi apa yang ada di sini kan memang itu mencerminkan makna kan? Jadi ketika ada sebuah baris dihapus, katakanlah dihapus itu nilainya DNO-nya adalah 4, berarti memenuhi ini kan karena DNO-nya tidak sama dengan 0. Lalu diapakan? Total salary ini diupdate, dikurangi sebesar, ingat begitu after itu adanya nilai yang lama, nilai yang baru nggak ada, 16 kan ya. Untuk itu pakai O di sini ini. Yang ada O sama N itu kalau update. Sedangkan insert adanya cuman new aja. Nggak ada old karena menyisipkan baru. Nggak ada yang lama ya kan. Ya. Jadi otomatis total salary dari Departemen 4 itu dikurangi sebesar gaji dari orang yang dihapus tadi. Otomatis berubah. Coba ini. Sekali lagi, saya buat, walaupun saya ambil dari buku ya, trigger inform supervisor. Inform kan memberitahu. Inform supervisor. Apa eventnya? Sebelum penyisipan. Menyisipkan
pasti baris baru kan ya, employee. Atau before update. Sebelum update apa? Kolom salary dan kolom nomor super SSN-nya. Jadi bisa event-nya ini pakai OR, logika OR kan? Sebelum ada penyisipan karyawan baru. Atau ada pemutahiran kolom salary. Ya. Sekali lagi, kolom salary, update of salary, dan juga supervisor, dua ini. Of salary, supervisor dari karyawan. Ada kondisi ini, coba pelajari. Actionnya katakanlah sebuah program, ya, lewat email katakanlah, ya, untuk memberitahu si supervisor. Nah, tapi kira-kira maksudnya memberitahu ini dalam kaitan trigger ini ngapain? Apa yang diinformasikan? Sekali lagi ya, pakai OR itu begitu salah satu. Bisa sebelum penyisipan, atau ada perubahan. Ada kolom gaji dan kolom siapa supervisor karyawan yang diupdate tadi. Kamu lihat kondisinya ini. Ya. Coba kita kaji dulu, ini agak panjang ya. Kamu lihat yang ini, yang insert ini. Sebelum, ya, before insert, sebelum disisipkan sesuatu yang baru, berarti nggak ada apa sebelumnya. Jadi setelah disisipkan, baru akan ada perubahan ya. Before insert atau update. Tapi memang ini, tindakan ini dilakukan sebelum, saya ambil yang insert ini ya, sebelum penyisipan itu dilakukan. Sekali lagi, ini akan sukses dilakukan kalau kondisi terpenuhi. Oke, ada insertion kan? Ada baris baru di employee. Dicek gaji si karyawan baru yang disisipkan. Paham ya? Katakanlah SSN-nya adalah SSN 1. Cek. Ini orang ini disisipkan baru kan, SSN 1. Kita harus tahu gajinya berapa. Dicek gajinya dia. Ini query nih. Select salary from employee, query biasa ini kan. Di mana SSN-nya sama dengan supervisor dari karyawan baru yang dimasukkan. Apa artinya? Ketika gaji orang karyawan baru yang dimasukkan ini lebih besar dari gajinya si supervisornya dia, beritahu si supervisor. Itu aja. Ya. Mungkin isi emailnya yang penting bahwa beritahu siapa supervisornya, siapa karyawan baru. Artinya, begitu ada informasi seperti ini, oh, ini ada orang baru dimasukkan, kok gajinya lebih besar dari gaji supervisornya. Ini termasuk cek, seperti yang saya sampaikan tadi kan, bentuk sebuah cek tidak menggunakan assertion, tidak menggunakan cek, tapi menggunakan trigger. Paham ya? Hal yang sama juga begini nih. Ketika ada update dari salary, karyawan tertentu, pasti dia punya supervisor, juga dicek. Ya, setelah diupdate, lagi. Bandingkan dengan gajinya supervisornya dia.
Lebih besar, beritahu. Jadi biarpun diupdate pun berapa gajinya, kalau lebih besar dari gaji supervisor, kasih laporan ke supervisor. Itu aja yang dilakukan. Ini dalam praktek banyak hal ketika memang ada constraint yang harus berubah secara otomatis. Kalau cek saja ya, berubah secara otomatis. Terutama sekali lagi, terutama berubah secara otomatis. Tapi ini nggak untuk merubah, ini cuma laporan kan. Jadi sebenarnya dia cuma melakukan pengecekan ya, dan melaporkan hasil pengecekan. Jadi artinya begitu ada begini, dia tahu kan, ini datang dari sebuah trigger ini, berarti si karyawan ini gajinya lebih besar dari dia sendiri kan, dilaporkan ke supervisornya. Kalau kuliah itu jangan ngobrol ya, Satria, halo Satria. Satria kamu ngobrol dengan siapa? Satria pasti nggak ngerti ya. Jadi kalau kuliah biarpun online, jangan ngobrol sendiri. Saya lihat loh di layar kamu, emangnya saya nggak lihat. Mulai tadi Satria itu ngobrol. Saya yakin Satria itu nggak ngerti ya. Mohon maaf, Ya Pak. Satria, kamu ngobrol tadi Satria. Saya sebagai guru mengingatkan ya kan. Jadi kalau kamu kuliah, kamu nggak boleh ngobrol. Iya, Pak. Ya Tadi saya itu marah bukan marah terhadap diri sendiri kan. Saya marah karena kamu itu nggak punya etika gitu. Iya, Pak. Itu Mohon maaf, Satria Pak. ya. Ya, tapi jangan begitu kamu. Jadi biarpun di kampus juga online, kalau kamu mau ngobrol bisa pakai WA ya kan. Berarti kamu nggak punya niat. Jadi kamu pasti nggak paham itu, ya. Tapi Iya, jangan Pak. nyontek kalau ada tugas, ya. Iya, Pak. Terakhir, sedikit lebih sulit, ya. Ini langsung saya jelaskan. Jadi kalau ini cuma ngecek bahwa kalau ada gaji seseorang yang baru disisipkan di employee atau gaji seseorang yang gajinya diupdate, cek apakah gaji dia lebih besar dari gaji supervisor di sini. Kalau iya, laporkan ke supervisor. Siapa supervisornya? Siapa karyawan? Ya, ini before. Tapi kalau eh, sebelum insertion itu dilakukan, artinya ada bayangan kan nanti insertionnya seperti apa. Jadi N ini masih bayangan. Karena tindakannya nggak ada tindakan apapun. Tapi sebelum benar-betul diupdate atau betul-betul disisipkan, diberitahu si supervisor. Ini hampir sama. Contoh tadi, semuanya menggunakan for each role. Tapi itu opsional ya. Nanti kalau kamu praktikum, itu bisa nggak muncul for each role itu. Tapi kamu tahu bahwa ini hanya berlaku hanya untuk satu baris. Tapi ketika sebuah tindakan itu mau diberlakukan untuk sejumlah baris, nggak bisa kita pakai for each role. Harus pakai apa? For each statement. Ini contoh. Contoh ini dilakukan, eventnya adalah setelah adanya pemutahiran dari gaji pada tabel employee. Tapi yang dimutakhirkan tidak hanya satu orang, tidak hanya satu baris, tapi beberapa baris. Paham ya? Jadi kalau ini semuanya satu baris. Ini beberapa baris. Oleh karena dimutakhirkan, update, maka ada sejumlah baris itu kan membentuk tabel seolah-olah ya kan. Itu table ini dimasukkan ke variabel U untuk sejumlah baris. Hasilnya setelah salary-nya diupdate sejumlah baris. Tapi setelah diupdate dimasukkan variabel N. Oleh
karena sejumlah baris, tidak lagi for each row, tapi for each statement. Ini kondisi. Ini tindakan ke bawah, ya kan? Ini action. Ini condition. Ini event. Apa kondisinya? Ekses itu kan kalau ini minimal menghasilkan sebuah baris, dia true. Ini true atau ini yang true. Terus apa yang dicek? Select from M, berarti yang sudah diupdate tadi, di mana nomor DNO dari semua baris yang diupdate itu tidak kosong. Tidak menghasilkan sebuah baris, ya kan? Tapi kalau ininya kosong, pasti ini set kosong. Ya, ini harus dinilai true. Oleh karena dua-duanya harus true. Salah satu false, gagal dia. True ya. Salah satu true dia sukses ya. Salah satu true dia sukses. Ini true atau ini false, ini true atau ini yang false. Jadi kalau ini false dilihat ya, memang kan ada update dari yang lama itu berapa? Yang lama nggak nol, baru ini dieksekusi. Ini sama dengan tadi, tapi ini yang diupdate total salary ditambah dengan sum dari semua gaji karyawan yang diupdate. Dikurangi dengan semua gaji karyawan sebelumnya. Ini kan ya. Untuk departemen mana saja. Sekali lagi ya, oleh karena ini salah satu, ini bisa true, ini false, ini true, ini false, union dari salah keduanya ini kan ya. Sebab salah satunya bisa saja nol. Jadi apa yang dilakukan di sini? Ketika ada perubahan gaji dari sejumlah karyawan, ya sekali lagi, perubahan gaji dari sejumlah karyawan, ya, yang departemennya diketahui, nomor departemen kalau diketahui nggak bisa kita update departemen yang mana kan, maka total salary dari departemen tadi ditambah dengan gaji baru. Tapi jangan lupa, jadi kalau gaji barunya 100, gaji lamanya 50, yang 50 harus dikurangi. Jadi tambahnya tetap 50 kan? Tadi 50 menjadi 100. Oke, ditambah dengan 100. Tapi pertamanya kan 50, dikurangi dengan yang 50 untuk semua karyawan yang dilakukan perubahan nilai gaji. Itu bedanya. For each statement sama for each row. For each row sekali berhenti. Ini dilakukan, ya kan, untuk satu set baris. Ada pertanyaan? Oke. Jadi saya hentikan di sini materinya. Memang agak berat sebenarnya, berat query itu ya, rahasianya satu, pahami logika harus. Kedua, pahami tabel yang akan dilakukan query atau trigger makna dari setiap kolom. Ya bisa tidak ya kan? Jadi kalau kamu nggak paham nanti termasuk di ITS, ya, tetap nanti akan ada tabel, ada query ya. Jadi ITS nanti multiple choice. Saya lupa soalnya mungkin sekitar 50 gitu ya. Waktunya saya kasih 60 menit atau 70 menit. Saya lebihkan ya kan. Agar kamu bisa berpikir lagi karena di situ ada yang mudah, ada yang berupa query, kamu harus terlengi katanya Jawa ya kan, untuk bisa memahami. Jawabannya tinggal pilih. Tapi kalau nggak ngerti, jawabannya kamu ngawur ya probabilitasnya 25%.
kecil ya, untuk bisa jawaban kamu betul atau salah. Jadi minggu depan ITS. Ya, walaupun saya nggak hadir karena minggu depan saya itu berbarengan dengan acara wawancaranya seleksi penerima calon penerima beasiswa LPDP. Ya. Kemungkinan saya nggak masuk. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi bisa dilakukan tetap online tapi di dalam kelas. Ada yang jaga. Untuk memicu kamu belajar serius dari apa yang saya bahas hari ini, malam ini, ada tugas di situ. Ada 2 jenis tugas. Tugas yang pertama adalah view. Tugas yang kedua, cek. Baik berlaku pada satu atribut, mungkin berlaku pada sebuah baris, atau berlaku pada gabungan tabel. Kau boleh pakai assertion dalam rangka untuk memahami kuliah saya. Ya, tapi kalau implementasinya nggak ada, berarti kamu harus ganti dengan menggunakan trigger. Jawabannya nanti didiskusikan bersama asisten. Saya kira itu ya. Tentu capek, tapi oleh karena kamu nggak masuk, nggak capek ya kan. Jadi kalau kuliah penuh, kamu diikuti dengan kuliah malam, capek pasti. Saya berani kuliah malam ini karena kamu nggak masuk ke kampus tadi. Ya. Sekali lagi ada pertanyaan? Ya, jadi belum ada tugas kelompok. Tugas kelompok memang menunggu pembahasan berikutnya ya, dikaitkan dengan desain lengkap. Nanti akan ada tugas kelompok. Selama ini adalah tugasnya adalah tugas individual. Sekali lagi ada pertanyaan, ini menjadi partisipannya 34 gitu ya. Ini hadir 33. Mungkin ada yang menggunakan 2 device ini ya. Ada yang menggunakan 2 device. Sekali lagi ya, jadi ada pertanyaan? Ya. Halo? Oh ya, Halo. Aisyah. Ya, untuk nanti ETS itu berarti model soalnya seperti itu, lalu online. Betul, ya, betul. Tapi materinya yang penting kan sudah ada SQL di dalamnya, sudah ada model relational. Jadi mulai Berarti dari untuk chapter 3 dan chapter 4. materinya Chapter 3 dan chapter 4. yang di